Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya tentang pegas. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pegas ulir. Nah, sekarang masih ada lagi pegas spring. Nah, itu pegas puntir atau biasa juga disebut helical torsion spring. Ya, pegas puntir itu adalah ini. Ya, ini pegas puntir. Nah, pegas ulir puntir mempunyai bentuk lingkaran. Ya, jelas lingkaran. Ini yang posisi tanpa beban. Ini posisi tanpa beban. Oke. Ini adalah posisi tanpa beban ketika diberi pembebanan. Diberi pembebanan dia akan bergeser ke sini. Nah, kemudian dia setelah beban dilepaskan dia akan kembali lagi. Nah, ini bisa juga dari posisi ini. Dibuat dari kawat pegas silinder segi 4 atau bujur sangkar. Untuk perhitungan kekuatan hampir sama dengan pegas tarik atau pegas tekan. Tetapi pada salah satu ujungnya diberikan gaya yang untuk memindahkan torsi. Tegangan utama yang terjadi pada pegas puntir ini adalah tegangan bengkok. Ya. Yang diakibatkan oleh beban tekan atau tarik. Nah, dalam hal ini bisa ditekan sini, bisa juga dalam ini sama-sama ditekan, bisa juga ditarik keluar, tergantung dari posisi penggunaannya. Oke, menurut A.M. Wall, besarnya tegangan bengkok pada pegas puntir adalah sigma B, ya, 32 kali M kali K dibagi Pi D pangkat 3, di mana M adalah momen bengkok, F kali R, gaya dikali jari-jari. Jarak dari pusat ke titik gaya berapa dikali momen. Kemudian D diameter kawat pegas, ya, diameter ini. D itu diameter kawat pegas, diameter pegas ini. Kemudian faktor koreksi tegangan Wall, kemudian indeks pegas. Sudut defleksi pada pegas puntir adalah theta sama dengan M kali I bagi E bagi kali I. Ini EI, ini L ini ya, panjang kawat. Nah, ini kelihatan L sama dengan PDN.
L sama dengan PDN, itu panjang ini L. Sementara momen inersia kawat adalah Pi per 4 D pangkat 4. Jadi sama dengan 64 MDN ED pangkat 4. Sementara defleksi pegas puntir adalah delta kali R. Yang kita tahu datanya di atas, kemudian dikali R. Jika kawat pegas berbentuk persegi, nah dalam hal ini bentuk kawatnya itu bisa dalam bentuk lingkaran seperti ini, bisa juga dalam bentuk persegi. Ya. Nah, dengan lebar B dan tebalnya H. Jadi kalau di sini jari-jari atau D kecil diameter, kemudian di sini adalah BH. Jadi tegangannya sama pada prinsipnya 6 kali, di sini 6M kali K dibagi H kali B kuadrat, di mana K-nya sama dengan ini adalah koefisien pegas 3C kuadrat dikurang C kurang 0,8 3C kuadrat per 3C kuadrat kurang 3C. Besarnya sudut defleksi sama pada prinsipnya, cuma yang berubah adalah berdasarkan bentuk pegasnya dari diameter menjadi panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Pegas puntir, defleksi pada pegas puntir adalah ini, delta. Jika dia berbentuk bujur sangkar, kalau bujur sangkar tadi kalau dia bentuk persegi panjang ada B, ada kali H tinggi. Kalau bujur sangkar saya B tinggi sama lebarnya sama, jadi B pangkat 3. Kalau di sana tadi H kali B pangkat 2. Ya, ini H kali B pangkat 3 karena dia tingginya sama, jadi di B-nya kali 3 pangkat 3. Ya, penurunannya sama. Nah, sekarang masuk ke contoh. Sebuah pegas puntir mempunyai diameter rata-rata 6 cm. Ini kalau sudah disebut diameter berarti bentuknya sudah pasti bulat. Ya, dia memiliki diameter rata-rata 6 cm. Dibuat dari kawat silinder dengan diameter 6. Pegas puntir, ini berarti diameter silinder kawatnya 6 mm. Diameter pegasnya kalau misalnya kita buat di sini, nah ini putarannya, kemudian ini kira-kira begini ya. Nah, ini 6 cm. Kemudian jika momen puntir yang diterima oleh pegas adalah 60 kg cm, hitung besarnya momen bengkok, sudut defleksi, dan besarnya defleksi pada pegas. Indeks pegasnya 10. Ini adalah C, indeks pegas, dan besarnya modulus elastisitas E adalah 2 kali 10 pangkat 6 ini ya, 10 pangkat 6. Itu 2 megapascal, 2 kali 10 kg per cm kuadrat.
jumlah lilitan kawat pegasnya adalah 5,5. Jadi penyelesaiannya yang pertama dicari koefisien pegasnya, konstanta pegasnya berdasarkan koefisien pegas berdasarkan indeks pegas. Indeks pegasnya adalah C. Kita ketahui kalau untuk diameter batang pegasnya bulat, jadi 4C kuadrat kurang C kurang 1, 4C kuadrat kurang 4C. Jadi didapat K-nya adalah 1,08. Tegangan bengkok yang terjadi sigma B sama dengan M-nya sudah disebutkan, momen puntirnya ya 60, kemudian D-nya sudah diketahui 0,6. Ini dalam meter jadinya 0,6, kemudian dirubah dari milimeter menjadi ke sentimeter. Jadi diameter pegasnya adalah D 6 mm menjadi 0,6 cm pangkat 3. Kemudian dikali 1,8 K-nya didapat 3055,8 kg per cm kuadrat. Dan sudutnya didapat 28 derajat. Hitungan, kemudian defleksi pegas didapat 1,47 cm. Oke. Nah, berikutnya ini pegas plat spiral. Ini sering juga dijumpai dalam permesinan di yang kecil-kecil. Pegas plat spiral terdiri dari bahan tipis, panjang, dan merupakan material elastis. Pegas ini sendiri digunakan pada jam dan produk yang membutuhkan sebagai media untuk penyimpanan energi. Nah, selain pada jam, ini dulu sering dijumpain pada mobil anak-anak, mainan anak-anak yang ketika diputar dengan jumlah putaran tertentu dan kemudian dilepas, mobilnya bisa bergerak. Artinya di dalam putaran ini ketika diputar, kemudian dia akan menyimpan energi. Ketika dilepas, dia pelepasannya bisa diatur sedemikian rupa dengan kecepatan tertentu sehingga energinya terlepas dan disalurkan ke roda-roda tersebut. Begitu juga dengan yang terdapat pada zaman dahulu. Setiap malam zaman dahulu di malam hari orang akan memutar untuk menyimpan energinya untuk 1 hari. Setiap malam harus mengerjakan seperti itu. Oke, di sini ada Y merupakan titik terluar dari gaya yang terjadi pada pegas itu ke titik pusatnya. Kemudian ada titik A dan titik B. Jadi momen lentur pada pegas adalah F kali Y. Jadi gaya dikali jarak terhadap pusat dari puntir tersebut. Kemudian momen lentur maksimum. Ini momen lentur pada pegas. Jika pada ujung pegas diberikan F, momen lentur maksimum akan terjadi pada pegas di B yang berada di jarak maksimum dari gaya. Jadi momen pegasnya di sini, jadi kalau dilihat di sini adalah 2Y, 2 kali ya. Jadi gaya yang diberikan di sini, ini momen di sini adalah gaya dikali G, sementara di sini dikali 2 jaraknya. Jadi 2Y sama dengan 2FY sama dengan 2 kali 2 momen.
tegangan lentur maksimum pada material pegas adalah sigma B sama dengan M maksimum dibagi dengan Z. Z ini adalah, ini tadi M maksimum sudah ada, 2 FY, kemudian BH pangkat 2 dibagi 6. Sudut defleksi. Sudut defleksinya M kali L tetap, ya cuman di sini 12 M dikali L dibagi E BH pangkat 3. Ini momen inersianya BH pangkat 3 karena memang bentuk pegasnya walaupun dia sangat tipis, dia bentuknya seperti ini. A, kemudian ini B. Selanjutnya pegas spiral. Pegas spiral defleksi pegasnya delta dikali Y. Ya. Itu masih pegas spiral tadi, defleksi pegasnya 12 ml kali Y sama dengan EBH. Kemudian energi pegas besarnya energi yang tersimpan. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, ketika diputar dia akan menyerap energi kemudian disimpan. Jumlah energi yang tersimpan itu adalah U sama dengan sigma kuadrat BH kali I dibagi 24E. BH kali ini adalah volume pegas. Dimana diketahui tadi adalah F jarak pusat ke titik A, L panjang pegas plat, kemudian ini saya lihat dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi lebar plat pegas, jadi karena dia memang bentuknya sangat tipis ya lebarnya. Kemudian Z adalah momen tahanan penampang modulus permukaan, dan E adalah modulus elastisitas. Contoh, sebuah pegas terbuat dari plat 6 mm ya. Jadi di sini kita tahu B-nya, B sama dengan 6 mm dan tebalnya 0,225 mm. Jadi H-nya sangat tipis ya, cuma setebal 0,225 mm dan panjangnya 2,5 meter. Panjang ini mulai dari awal, dari ujung sampai dengan lilitannya semua, jumlah panjangnya adalah 2,5 meter. Tegangan maksimum bahan plat adalah 800 MPa dengan asumsi terjadi pada titik momen lentur terbesar. Dengan asumsi terjadi pada momen lentur terbesar. Jadi F-nya ada di sini. Jadi momen lentur titik terbesarnya adalah berada di sini, dan ini dia F-nya ya. Jadi momen lentur terbesar dari pusat di sini. Kemudian modulus elastisitasnya adalah 200 kN per milimeter kuadrat. Hitunglah momen lentur, jumlah putaran pegas dan energi regangan yang tersimpan pada pegas. Kemudian semua diketahui lebar pegas 6, tinggi pegas 0,2, itu tebalnya plat untuk pegas tersebut. Kemudian L-nya 2,5, itu sama dengan 2500 mm. Kemudian
tegangan maksimum bahan plat 800 MPa dan modulus elastisitasnya adalah 200 kN meter kuadrat atau 2 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 5 Newton per milimeter kuadrat. Momen lentur pegas sigma B sama dengan 12 kali momen lentur dikali B kali H. Ini diketahui, tegangan maksimumnya diketahui, ini 12, tebalnya diketahui, ketebalannya diketahui, lebar platnya diketahui, maka didapat momennya adalah 25 Newton milimeter kuadrat. Kemudian jumlah putaran pegas dapat dihitung dari yang pertama hitung sudutnya. Ya, sudutnya didapat 40 radian. Kemudian jumlah putarannya didapat karena satu putaran pegas sama dengan 2 pi radian. Maka jumlah putaran pegas adalah 40 dibagi dengan 24 2 kali 40 dibagi 2 kali pi sama dengan 6,37 putaran. Jadi dalam putaran itu satu putaran, setengah putaran itu adalah pi, kemudian satu putaran penuh adalah 2 pi. Jadi satu putaran pegas sama dengan 2 pi radian. Jumlah energi tegangan yang tersimpan pada pegas yaitu sigma B kuadrat, ini saya tulis ulang, sigma B kuadrat dibagi 24E kemudian dikali B dikali H dikali L, ya. Jadi energi yang tersimpan adalah 500 Newton milimeter. Nah, yang terakhir sekarang kita masuk ke pegas daun. Nah, pegas daun biasanya dibuat dari plat baja yang memiliki ketebalan 3 sampai 6 mm. Nah, ini pegas daun adalah pegas yang biasa digunakan oleh truk-truk di roda belakangnya, baik di roda belakang atau di roda depan. Ya, susunan pegas biasanya terdiri dari 3 sampai 10. Pada ujung plat terpanjang dibentuk mata pegas untuk pemasangannya. Ya, dan dia susunannya di ujungnya, kemudian susunannya yang pertama panjang, pendek sampai jumlah tertentu. Ini perhitungannya. Pada kendaraan berat seperti truk dan bus, pegas daun mengalami beda tekanan pada saat kosong dan berisi maupun penuh. Untuk memenuhi beban saat pengangkutan, pada kendaraan biasanya menggunakan pegas ganda, yaitu pegas primer dan pegas sekunder. Nah, konstruksinya adalah begini. Ini ada baut untuk mengikat susunannya, dan ini juga ini untuk menjaga tetap pada ini. Kemudian yang ini tidak bisa dibaut karena di sini akan bergerak. Kalau di sini dia pastinya tidak akan bergerak, tetap di sini. Sementara yang lain cuma dikaitkan dengan klemnya. Sementara di bagian susunan di antara pegasnya dibiarkan bebas agar dia bisa bergerak ketika terjadi pembebanan dan tanpa beban. Nah, prinsip kerja konsep dasar dari pegas daun ini adalah sama seperti cantilever, ya. Defleksi dari beban pada ujung cantilever dapat diperhitungkan tergantung dari geometris cantilever modulus elastisitas bahan pegas. Kemudian diberi beban lateral pada ujung dan ujung yang lain dijepit sehingga batang cantilever terdefleksi mempunyai sudut radius kurvatur. Jadi ini
lebarnya, kemudian ini tingginya, ini dilihat dari atas, ini dilihat dari samping, kemudian dikasih beban, ini panjang L. Jadi momen bengkok sudah jelas ya, gaya dikali jarak momennya. Kemudian besarnya momen tahanan penampang section modulus adalah WB IX dibagi E sama dengan 1/12 BH pangkat 3 dibagi H per 2 sama dengan 1/6 BH pangkat 2. Ini coret 1, coret tinggal 2. Ini dicoret tinggal 6, 1/6. Tegangan bengkok pada pegas momen dikali momen tahanan penampang ya, atau section modulus sama dengan 6 F kali L, F gaya, L jarak kali BH pangkat 2. Besarnya defleksi pada cantilever dengan beban di ujung batang adalah delta F kali L pangkat 3 ya. Oke. Delta jadinya sama dengan ini momen inersia dari bentuk pegas ya, kemudian 4 kali FL pangkat 3 EB kali H pangkat 3. Oke, dapat defleksi totalnya adalah 2 sigma B dikali L pangkat 3 dibagi ini jadinya 2 kali sigma B kali L pangkat 2 dibagi 3 EH. Nah, jika pegas daun tersebut bukan bentuk cantilever ya, seperti ini adalah 3 point bending di mana 2 support dari bawah, 1 beban di tengah. Maka ini kita lihat lebarnya adalah B, tinggi tebalnya H, jaraknya 2L, ada FA, FB, kemudian F pada pusatnya. Ini defleksi lenturan yang terjadi, jarak lenturan dari sini ke sini. Kemudian besarnya momennya adalah momen gaya kali jarak ya, ini tinggal diikuti. Nah, ini termasuk kepada pegas daun yang tersusun berlapis seperti yang ada pada kendaraan bermotor. Nah, jadi di sini tinggal dikali dengan jumlah daunnya, N kali BH pangkat 2 ya. Jadi akan didapatkan total dari tegangan tersebut. Nah, sekarang yang bentuknya
Jadi tegangan bengkok pada pegas yang bentuknya segitiga seperti ini sama 6 kali F kali gaya jumlah pegasnya. Nah, ini untuk perhitungan yang pegasnya segitiga. Jika F dan G digunakan sebagai notasi beban pada sepanjang pegas, maka persamaan penyelesaian untuk pegas daun adalah sigma F sama dengan 3 dibagi 2 sigma G, ya, sama dengan F and G tegangan lentur maksimum untuk seluruh panjang pegas adalah sigma F nah jadi ini tadi jika FG-nya adalah yang susunan bertingkat dan gaya FF-nya beban yang dikenakan pada susunan rata, sementara yang G pada susunan bertingkat. Yang susunan bertingkat tadi maksudnya adalah ini susunan bertingkat. Nah, satu pendek, panjang, panjang, panjang. Kalau susunan rata dia ujungnya sama rata. Jadi ini. Konstruksi susunan pegas daun pada mobil, ya, kita lihat susunannya. Nah, di ujungnya harus ada bentuk lonjong seperti ini. Di sini disebutkan pegas daun biasanya diberikan kelengkungan awal, ya. Sudah dalam posisi melengkung. Plat tersebut disatukan dengan menggunakan band dan baut. Penggunaan band, ini bandnya, untuk memberikan efek kaku dan kuat. Jadi band ini ya, untuk itu harus disamakan tegangannya dengan cara ketebalan plat pada susunan penuh dibuat lebih tipis dari susunan bertingkat, ya. Radius kelengkungan pegas pada susunan penuh dibuat lebih besar dari susunan bertingkat. Kemudian disatukan. Nah, jadi susunannya ini yang harusnya dibuat. Kita lihat radius kelengkungan pegas pada susunan penuh dibuat lebih besar dari susunan bertingkat. Ketebalan pada susunan penuh dibuat lebih tipis dari susunan bertingkat. Yang menjadi pertimbangan dalam analisa tegangan ini adalah bahwa pada kondisi beban maksimum tegangan semua plat daun sama. Jadi ketika terjadi pembebanan maksimum, yang di sini ini dari poros roda, kemudian ini adalah tempat kaitnya ke sasis.
tegangan semua plat sama. Kemudian pada defleksi total, pada susunan daun bertingkat akan lebih defleksi total susunan daun merata. Cara di atas dapat diformulasikan jadi defleksi bertingkat sama dengan defleksi pada rata ditambah dengan koefisien selisihnya. Begitu juga. Jadi selisihnya adalah defleksi yang bersusun bertingkat dikurang defleksi pada plat dengan susunan rata. Jadi C sama dengan susunan bertingkat itu adalah 6 kali F kali L pangkat 3, sementara untuk susunan rata 4F kali L pangkat 3 dikali jumlah susunannya masing-masing BH pangkat 3, BH pangkat 3. Karena tegangannya dibuat sama, maka sigma G sama dengan sigma F. Atau Fg sama dengan Fg per Ng sama dengan Ff per Nf. Kemudian persamaannya dimasukkan, didapatlah Fb sama dengan beban Fb yang diperlukan untuk merapatkan pegas daun adalah 2 Nf Ng kali F sama dengan jumlah daun pegas dikali dengan 2 kali jumlah daun pegas susunan bertingkat ditambah 3 kali susunan rata. Tegangan akhirnya dari turunan rumus itu didapat sigma B sama dengan, pada akhirnya sama ya, 6 kali FL dikali jumlah pegas dikali B lebar dan dikali tinggi tebal pegas pangkat 2. Nah, untuk susunannya sendiri panjang terpendek ini panjang efektif dikurang N kurang 1 ditambah panjang tidak efektif. Kemudian panjang selanjutnya panjang efektif dikurang dibagi N kurang 1 dikali 2 panjang tidak efektif. Dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang contoh. Pegas dari sebuah truk mempunyai 12 daun. Ya. 2 diantaranya adalah daun yang tersusun secara merata. Jadi dari 12 daun itu ada 2 yang tersusun merata. Katakanlah ini kita buat ilustrasi. Jadi 2 tersusun merata. Jadi untuk 2 tersusun merata ini menggunakan FF. Ya. Kemudian panjang busur pegas 1,05 meter dan panjang tidak efektifnya 85 mm. Beban di pusat 5,4 kN beban di pusat di sini FB. Kemudian dengan tegangan yang diizinkan 280 MPa. Tentukan tebal dan lebar pegas daun tersebut serta hitung besarnya defleksi perbandingan tebal total dan lebar pegas 1:3. Modulus elastisitasnya adalah 2 kali 210 kali 10 pangkat 3 Newton per milimeter kuadrat. Jadi jumlah pegasnya adalah N, kemudian NF yang tersusun 2 untuk susun rata, kemudian sisanya adalah NG. 2L1 sama dengan 1,05 tidak efektif, 2F sama dengan
Ini F sama jadinya didapat 2,7 kN. Sigma F 280 ini sudah diketahui dari sini. Kemudian E nya sudah diketahui. Panjang efektif 2L, 2L kurang 1 sama dengan 2L kurang L panjang tidak efektifnya 85. Didapat L jadinya 482,5 mm. Rasionya 1:3. 12H dibagi 3 sama dengan didapat B sama dengan 4H. Jadi lanjut perhitungannya. Dengan asumsi bahwa daun pegas awal tidak mempunyai tegangan sehingga tegangan maksimum atau tegangan lentur untuk panjang penuh adalah sigma F. Ya. Sigma F sama dengan 18 dibagi F kali L. Oke, ini kemudian sigma F sudah diketahui, maka didapat H-nya adalah 10 mm ini di kira-kira. Kemudian B-nya didapat tadi sudah dari halaman sebelumnya, kita dapat B sama dengan 4H. Jadi B-nya adalah 40. Jadi tebal platnya 10 mm dan lebarnya adalah 10 mm dan defleksinya didapat 16,7 mm. Nah, untuk tugas coba dihitung ulang, kemudian nilainya diganti yang ini dengan katakanlah 8 ya. Nah, jumlah daunnya 8, tetapi ini yang diketahuinya di lebarnya diketahui karena dia sudah berkurang, jadi kita tingkatkan 45 mm ya. 45 mm lebarnya, kemudian hitung yang pertama defleksi ini 1, kemudian ini sudah diketahui, H-nya sudah diketahui. Nah, tentu H-nya bisa dihitung lagi ya. Nah, perbandingannya rasio dari total kedalaman pegas N kali H dan lebar itu kita buat 1:2. Nah, ini tugas, kerjakan soal yang saya sebutkan ini. Oke, terima kasih. Nah, sampai ketemu pada kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.